Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong untuk nanti ketika saya berbicara untuk mic bisa di-mute ya. Terus kemudian pastikan untuk jaringan kalian bagus ya. Cari tempat yang nyaman, jaringannya bagus sebelum kita mulai. Untuk suara dan gambar saya, apakah sudah bagus? Bisa diterima? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Sudah, Pak. Oke, bagus ya. Alhamdulillah kalau bagus. Oke, kita akan memulai untuk pertemuan perdana kita pada hari ini. Sebelum saya mulai, saya akan buka dulu pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Marilah kita mulai pertemuan pada hari ini dengan berdoa, dengan bacaan basmalah bagi yang agama Islam. Bagi yang agama non-muslim silahkan menyesuaikan. Saya pimpin berdoa mulai. Oke, cukup selesai. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertatap muka pada pertemuan perdana hari ini. Saya harap kalian tidak bosan untuk nanti kita bertatap muka seperti ini, karena dengan keadaan pandemi yang sekarang ini kita itu malah harus butuh untuk pertemuan-pertemuan yang seperti ini, walaupun sifatnya itu pertemuan tatap maya. Saya membayangkan kalau praktek kalian di rumah tidak bertemu di sekolahan, tentunya praktek itu juga sangat susah sekali ya. Jadi saya berharap ya nanti kita akan banyak melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini, seperti itu ya. Ini saya gabung di semua kelas 11 RPL supaya supaya hemat energi, supaya hemat kuota ya. Jadi sekalian ini saya fullkan seperti itu. Oke ya. Selanjutnya saya mengingatkan kepada kalian untuk saat ini kita masih pada masa pandemi ya. Jadi jaga kesehatan kalian, oke, jaga protokolnya, taati protokolnya, karena pandemi ini ya semakin hari ya semakin banyak yang terkena ya. Kalian bisa jaga diri masing-masing. Gitu ya. Saya doakan semuanya sehat-sehat ya ini ya. Sehat ya semuanya ya. Ada yang sakit? Ya, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Oke. Ya. Oke ya, sehat semua ya. Oke. Sehat, Ini Pak. peserta yang sudah masuk, saya absen ini 71. Ya, ini berarti 70, sekitar 70 ya. Ya lumayan lah untuk pertemuan pertama pada hari ini. Mungkin belum ada bantuan kuota dari pemerintah, jadi masih pada menyimpan kuotanya, tidak apa-apa. Oke, untuk absen hari ini nanti kalian bisa melakukan chat ya, Google Meet ini saya sediakan chat. Silahkan nanti ketikkan kelas _nama _nomor absennya ya. Kemudian untuk absen yang lain kalian bisa akses di Google Classroom, juga saya sudah sediakan absen untuk kegiatan yang sifatnya asinkronus atau non tatap maya seperti ini. Oke ya. Begini, kenapa saya melakukan pertemuan tatap maya ini ya? Tadi saya sempat
mengupload materi. Saya sudah mengupload materi yang ada di Google Meet, dan materi itu ada materi yang saya buat dengan menggunakan video, saya buat menggunakan media PowerPoint, ya. Jadi kalian bisa belajar untuk yang pengetahuannya bisa belajar di situ, ya. Semoga dengan belajar yang dengan kalian hanya membaca itu bisa membantu kalian paham, ya. Di sini nanti saya akan menekankan yang teknis saja mungkin, ya, yang teknis. Langsung saya nanti nanti saya sifatnya hanya mengecek-ngecek saja nanti apakah ini sudah paham, materi ini sudah paham atau belum. Tapi ya nanti silahkan kalian boleh bertanya di sini, boleh tanya jawab, ya. Boleh tanya jawab terserah tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Untuk kamera apakah bisa dihidupkan? Kalau memungkinkan untuk dihidupkan biar saya tahu wajahnya nih. Ini untuk on kamera bisa dihidupkan, ya. Nah, biar saya tahu wajahnya. Enggak apa-apa ini. Ya. Nah, itu. Nanti kan kalau saya foto kalian tampil ini, ya. Nah, gini kan bagus toh. Masa saya zoom nggak ada orangnya nanti. Gitu ya. Oke. Oke ya. Jadi pentingnya, ini saya ngomong pentingnya belajar ini pemrograman web dan perangkat bergerak ini sangat penting sekali. Di masa pandemi ini, ya, kalau kalian tidak belajar yang namanya pemrograman web, wah ini sangat ketinggalan. Sebagai seorang yang belajar di dunia rekayasa perangkat lunak, ini pemrograman web ini pelajaran yang utama, ya, yang penting sekali untuk dipelajari. Ya, nanti manfaatnya apa ya? Nanti setelah kalian belajar itu, kalian tuh bisa masuk ke dalam kategori di dalam bidang pekerjaan yang ada di dunia web itu banyak sekali. Misal ada web designer, web developer, ada web programming, ya. Banyak sekali di situ. Bisa masuk digital marketing. Sangat banyak sekali, ya. Jadi saya harap kalian juga suka dengan pelajaran ini, gitu ya. Oke ya, tanpa berlama-lama, saya akan share screen dulu untuk materi yang saya bahas hari ini. Itu saya saya fokus ke ini, alat praktek yang akan kalian gunakan itu kan kebanyakan HP, ya. Kalau kalian di rumah ini ya, ada yang punya laptop enggak di rumah yang sudah masuk di sini? Halo? Punya, Ya, Pak. Pak, ini, Pak. Ada. Punya. Belum punya, Pak. Kebanyakan pada nggak punya laptop, ya? Iya. Iya, Pak. Iya, Nggak Pak. punya. Ya. Nah, makanya nanti ini tolong diperhatikan materinya kita hari ini. Oke, saya akan share screen dulu, ya. Oke, kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, ya. Oke, sebentar untuk ini tugas kelas. Oke ya. Jadi ini yang sudah saya bagikan, ya. Untuk materi tugas, ya, nanti tugas yang praktek belum saya berikan. Untuk tugas hari ini, ya, terutama tugas yang praktikum itu saya jelaskan ini. Nanti kalau dibuka ini kelihatan, ya. Ya. Mantap, Pak.
bagi yang menggunakan laptop, ya nanti saya sudah sediakan ini langkah-langkahnya, langkah-langkah instalasi XMPP, ya. SAM itu apa ya? Tentunya bagi yang sudah membaca materi dan mendengarkan video yang saya sebelumnya yang sudah saya upload pasti tahu SMPP itu apa atau SAM itu apa. Ini ya. Nanti akan saya buka sekilas. Ya, ini tugasnya nanti instalasi SAM ini dan text editor. Ini tugasnya ya. Tugas kita yaitu satu instalasi text editor Sublime Text bagi yang punya laptop dan instalasi XAMPP atau XMPP bagi yang punya laptop. Nah, nanti yang tidak punya laptop bagaimana? Yang tidak punya laptop hari ini penjelasannya akan saya jelaskan nanti setelah saya menjelaskan ini. Sebentar ya. Jadi nanti hasil instalasi baik yang menggunakan laptop atau yang menggunakan HP, kalian hasil instalasi dimasukkan ke sini ya. Di apa itu screenshot ya, nomor 1 melakukan apa langkah-langkahnya ya, langkah-langkah persis seperti ini ya. Ini langkah 1 nomor 1 ini ya. Instalasi apa ini? Download, ini 2 apa ini? Nah, ini ada keterangan-keterangan seperti ini nih. Ini kalian bisa masukkan. Ya. Begitu pula keterangan-keterangan kalau kalian menggunakan HP ya, instalasi menggunakan HP ya nanti ya. Ya, di sini ya. Nah, ini nanti diketik di apa ini? Google Doc. Kalau pakai HP bisa pakai Google Doc enggak kalian ini? Saya tanya dulu. Bisa, Pak. Ya. Jadi nanti hasil screenshot satu persatu taruh di sini Google Doc, kirimkan. Nah, tugasnya dikirimkan ke Google Classroom. Mana nih? Bentar, saya buka ini toh. Ini mana tadi? Ini. Ya, nanti ya ini yang menyerahkan baru 1 ya. Nanti ini yang saya buka 11 RPL 1 ini ya. Nanti ini yang menyerahkan baru 1. Nanti perhatikan ya. Ya, ini nanti saya cek ini misal punyanya Doni ini. Ya, ini contoh seperti ini saya belum tahu hasilnya seperti apa. Nah, ini kalau dia tadi belum belum paham penjelasan saya, ini ya yang belum punya laptop ya nanti tolong dikirim ulang tugasnya ya, dikirim ulang tugasnya yang apa? Bentar. Oke. Ya, nanti ini isi yang pada bagian ini adalah hasil instalasi yang menggunakan HP ya di sini ya. Ditulis di sini ya. Jadi tidak foto ini. Kalau menggunakan HP bisa Google Drive kan? Bisa enggak? Ya, bisa kan? Bisa, Pak. Oke. Ya, jadi ditulis di sini ya. Ini tadi penjelasan saya yang awal. Jadi nanti yang ada di sini ini adalah screenshot dan penjelasan. Ketik aja penjelasannya ya, penjelasan yang diketik dengan Google Drive ya, dan screenshotnya adalah hasil instalasi dari mobile phone kalian ya. Seperti itu ya, paham semuanya? Paham, Pak. Oke. Paham. Jadi jangan sampai kosong ini ya, ya di sini jangan sampai kosong. Oke, seperti itu. Oke, saya ini ya. Paham semuanya cara mengumpulkan tugasnya dan mengerjakannya? Paham. Oke, ini saya buka dulu untuk tugasnya.
Oke, sebentar. Oke ya, saya kembali ke sini. Untuk materi kita, oke, untuk video materi nanti kalian bisa lihat ini materinya. Nah, ini untuk materinya. Oke, saya buka dulu. Sebentar, ini saya hanya sekilas saja. Sebentar, ya ini ya. Materinya konsep What with Web, nanti kalian bisa baca sendiri. Teknologi aplikasi web, macam-macam browser, ya, konsep web server, macam-macam software web server, macam-macam editor tag, tool pengembang web. Nah, jadi ini materinya. Ini untuk tujuannya. Nah, konsep What with Web tidak akan saya bahas, nanti kalian bisa baca. Ini ya. Tapi nanti kalau kurang paham dengan materi ini, kalian boleh tanya ya. Oke? Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Ini saya lewati ya, saya skip-skip. Jadi ini bisa kalian baca. Ini kalian bisa baca. Browser. Nah, ini browser itu nanti yang akan kita pakai terus, browser ini. Browser itu alat peramban atau alat yang digunakan untuk mengakses internet. Jadi namanya web client atau browser. Terus jenis-jenis browser itu ada Mozilla, Google Chrome, terus IE, Opera, Safari, UC Browser, dan lain-lain. Kemudian untuk tampilan browser seperti ini ya. Saya kira ini pelajaran SMP ya. Jadi nanti tidak perlu saya bahas, tapi nanti kita akan pakai ini terus ya. Kemudian web server lah ini nanti yang akan kita bahas. Web server itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menjalankan web server ya, untuk menaruh file-file directory atau file-file yang halaman web yang kita buat itu nanti ditaruh di namanya web server ini. Nah, web server kalau yang menggunakan laptop itu nanti kalian bisa install apa aja ya, install apa aja, kemudian MySQL. Nah, itu sudah terbungkus pada aplikasi XAMPP, pada aplikasi XMPP. Nah, pertanyaan nanti yang pakai HP pakai apa? Nah, nanti setelah ini kita akan install yang namanya web server. Yang jelas nanti kita akan selalu pakai yang namanya web server ini ya. Kemudian apa itu jenis-jenis web server itu sangat banyak ya. Salah satunya apa aja? Microsoft Internet Information Service, Tomcat. Yang nanti akan kita pakai itu apa aja ya. Nanti apa aja itu dibundle, dikemas dalam sebuah aplikasi XMPP ya. Nanti yang pakai HP akan saya tunjukkan setelah ini. Ini yang namanya web server ya. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ini hanya aturan-aturan, kalian bisa baca, tidak perlu saya jelaskan. Kemudian contoh kerja dari HTTP bisa kalian baca sendiri. URL itu alamat link ya. Kalian nanti bisa simak video saya yang tadi sudah saya upload dari ini penjelasannya. Ini contoh-contoh URL, tapi ini nanti di ulangan juga masuk ya. Walaupun ini saya skip supaya hemat kuota ya. Ini saya skip. Oke. Macam-macam editor tag. Nah, ini editor tag itu adalah sebuah aplikasi yang akan kita pakai untuk membangun web kita nanti. Ya. Kita mau menulis halaman web, yaitu nanti kita pakai yang namanya editor tag ini. Ya, editor tag ini nanti kalian install. Ya. Kalau yang menggunakan laptop, nanti kalian bisa install salah satu dari ini.
ya. Notepad, Notepad++, Sublime Text, ya ini sudah kasih linknya, bisa kalian download ya linknya ini. Visual Studio Code, ya. Ini yang namanya editor tag yang nanti kita akan pakai untuk membangun halaman webnya. Paham ya sampai sini ya? Paham, Halo? Pak. Pak. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian nanti ini contoh Sublime Text-nya. Ya, nanti membuat website itu membuka Sublime Text ini atau nanti aplikasi yang lain ya. Ya nanti akan saya contohkan yang menggunakan HP bagaimana. Oke, ini tampilan Visual Studio Code seperti ini. Editor. Nah, ini terus tool pengembang web. Tool pengembang web yang dapat kita pakai itu ada XAMPP ya. XAMPP di dalamnya ada yang namanya web server, ada yang namanya PHP-MyAdmin, ada database-nya di situ. Ya. Ini tool pengembang web. Ada Code Igniter, ada Bootstrap. Ya. Jadi Code Igniter ini adalah framework untuk membangun website. Bootstrap itu juga framework CSS untuk membangun sebuah website. Ya, ini tool-tool ini nanti kalian pakai ya sebagai pengembang website. Nanti tool-tool ini akan kalian pakai. Nanti untuk lebih jelasnya kalian juga bisa melihat video yang sudah saya berikan. Nah, ini mengenal struktur directory ya. Ini nanti penting untuk kalian. Baik di HP, baik di laptop, ini kita harus memahami yang namanya struktur directory, struktur penyimpanan, di mana web yang kita buat, di mana web yang kita ketik itu nanti disimpan. Nah, ini terutama nanti yang kalian pakai HP ya, kalian tuh harus memahami letak penyimpanannya karena nanti letak penyimpanannya di HP kalian masing-masing, ya. Di HP kalian masing-masing. Ya, ini struktur directory atau folder yang nanti akan kalian tempatkan atau lokasi penyimpanan dari halaman web yang akan dibuat. Ini ya. Ini struktur directory situs web. Ini ya. Kalau kalian nanti bisa baca ini. Jadi intinya begini, ketika membuat sebuah dokumen-dokumen ya, halaman-halaman itu disimpan di mana gitu. Bisa disimpan di internet ya kan, ke server internet atau disimpan di server lokal. Server lokal itu bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan HP ya. Berarti kalau di komputer kita, komputer lokal kita, kalian harus paham letak penyimpanannya ya. Nanti ada cara-caranya komputer kita itu, data-datanya kita itu diletakkan di mana. Seperti itu. Oke. Sampai ini ada yang mau tanya, silakan. Oke ya. Lanjut. Paham ini? Halo. Paham. 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 Kalau mau tanya boleh ya. Silakan ya. Jangan takut-takut ya. Oke, saya lanjut ya. Sebentar ini. Ini. Jadi untuk struktur directory web ini ya. Nanti kita belajar yang namanya directory ya. Ini nanti ketika membuat halaman web itu banyak sekali halaman-halamannya ya. Jadi kita harus pisah-pisahkan ini nanti. Oke ya. Di folder, nanti di dalam folder ada file, di dalam folder lagi ada file, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Oke. Ini nanti kalian bisa baca ya. Oke, jadi halaman web itu biasanya diberi nama index. Untuk halaman yang langsung diakses server itu nanti halaman index. Tapi untuk file-file yang lain bisa dinamai terserah. Ini inti dari ini. Oke, inti dari materi yang kalian lihat hari ini. Nanti bisa dibaca sendiri. Ya, kalian bisa baca sendiri. Sudah saya siapkan.
Ini. Oke, ini contoh nanti tampilan halaman web yang bisa kalian buat. Oke. Ini hasil ketika web ya coding-coding yang tadi diketik dengan menggunakan editor tag kayak Sublime, kayak Notepad, itu nanti dibukanya dengan browser ini, ya, dengan menggunakan browser. Ya, nanti kita akan praktekkan ya. Oke, ini sudah habis nih. Selesai. Sampai sini apakah ada yang mau tanya? Cukup? Ya. Ini sekilas materi kita pada hari ini. Saya tidak banyak-banyak. Untuk lebih jelasnya nanti dibaca sendiri ya. Atau bisa melihat video yang sudah saya share sebelumnya. Ya. Ini videonya nanti kalian bisa baca ini. Paham ya? Jangan lupa nanti absen juga di sini. Pak. Nah, sekarang tadi kita panjang lebar sudah membahas tentang aplikasi yang dipakai untuk laptop seperti XAMPP dan itu seperti SAM yang digunakan untuk menempatkan Apache-nya. Nah, kita sekarang akan membahas kalau nanti kita bekerjanya menggunakan HP bagaimana, gitu ya. Nah, kalian sudah melihat tampilan di layar. Ini adalah tampilan layar dari HP. HP ini HP ini. Bisa dilihat ya? Ya, Pak. Oke. Nanti kita akan menggunakan tool pengganti dari XMPP-nya. Ini namanya A-Web Server. Ya. Namanya A-Web Server. Kemudian tool pengganti Sublime-nya yang kalian install, ini boleh Sublime Text. Kita pakai ya ini. A-Codes. Ini. Ya, ini A-Code. Ya, ini nanti kalian bisa menginstal dua aplikasi ini. Apa itu? A-Web Server dan A-Codes. Nah, menginstalnya bagaimana? Masuk ke Play Store ya. Play Store. Nah, dimasukkan aja kata kuncinya ya. A-Web ini. Install. Nah, ini sudah saya install, ini saya uninstall dulu ya. Tadi sudah saya install masalahnya. Biar dari awal ya. Web install. Oke. Kalian boleh langsung praktek deh. Nggak bisa ya kalau pakai HP ini? Nggak bisa ya? Ya udah nanti aja. Oke, nanti langkah-langkah instalasinya boleh kalian tulis di sana di halaman tadi di LKPD lembar kerja beserta didik. Jangan lupa ditulis langkah-langkahnya harus bagaimana. Tadi silahkan ditulis sendiri ya, disimpulkan sendiri. Ini ya, open ya kalau sudah. Nah, ini tunggu proses installnya ini. Seperti ini. Oke. Allow, klik allow ini ya. Oke. Nah, kalau sudah,
di sini kemudian muncul aplikasinya. Nih. Muncul aplikasi ya. Ini banyak iklan ini. Ya kalau di HP banyak iklan. Kemudian untuk penjelasannya ya di sini ada start. Nah, service start ini digunakan untuk mengaktifkan servernya. Ini kalian bilang ini adalah server ya. Ini adalah server. Kita klik start. Nah, ya ini ada iklan ya. Nanti kalau iklan seperti ini kalian harus sabar ya. Kemudian lihat perbedaannya ini tadi. Setelah di start, di sini ada address atau alamat http://10. Ini berbeda-beda ya. Di tempat kalian nanti akan berbeda nomor ini. Kebetulan di tempat saya alamatnya http://10.2/1.5 atau 15. 28080 ini pot yang akan digunakan. Oke. Nah, ini adalah alamat dari server yang akan dipanggil. Ya, alamat dari server yang akan dipanggil ketika kita sudah mengetik, membuat dokumen-dokumen, itu akan disimpan di mana. Nah, ketika kita sudah disimpan, memanggilnya itu nanti lewat halaman lewat URL ini. Itu ya. Ini kalau saya klik ya, klik. Oke. Ini, nah, it's work. Nah, ini sudah berhasil menjalankan ininya. Dia sudah berhasil menjalankan web servernya. Nah, pekerjaan kita itu adalah apa? Mengganti kata-kata it's work ini nanti. Kita akan mendesain it's work. Kata it's work ini menjadi sebuah desain halaman web. Tetapi kita perlu menyiapkan yang namanya servernya. Seperti itu. Ini ya, paham sampai sini? Ya, Pak. Paham. Oke. Paham, Pak. Oke. Kalau banyak iklan ini sabar ya. Wah, saya gimana ini kalau banyak iklannya ini. Oke. Kemudian saya jelaskan yang di atasnya ini, yang dokumen root ini. Dokumen root karena nanti kalian bekerjanya itu menggunakan menggunakan HP ya. Ini untuk menyimpan lokasi halaman webnya ya. Boleh nanti kalian letakkan di app internal atau di dalam penyimpanan internal yang ada di handphone kalian atau di lokasi eksternal yang ada di handphone kalian. Eksternal itu contohnya SSD. Paham? Jadi kalian punya chip yang kalian masukkan ke HP kalian, itu kan SSD itu tuh, apa namanya? Micro SD, maaf. Yang dimasukkan ini biasanya berarti eksternal ya. Kalau internal ya. Kalau internal ya ini berarti kalian memasukkannya di penyimpanan internal bawaan HP kalian. Ini saya oke ya, misal internal saya oke. Nah, ini nanti kalian pilih direktori tempat penyimpanan web yang akan kalian letakkan. Mau diletakkan di mana? Misal di web ini. Ini saya centang. Ini tadi saya sudah buat. Oke, saya select dulu. Oke, pasti muncul pertanyaan web ini tadi munculnya dari mana? Nanti kamu bisa buat. Kelihatan. Keluar apa di situ?
Web server. Oke, seperti yang tadi ya. 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 Oke, saya lanjut penjelasannya. Terutama di mana kita menempatkan halaman web yang nanti kita buat ya. Kemudian untuk ini tadi ya, tempat kita menyimpan halaman webnya di sini. Ya, nanti kita bisa buat folder ya. Kalian buat folder di nanti apa di halaman di lokasi yang ada di HP kamu, pokoknya gitu ya. Terus kemudian, oke, ini akan saya tutup dulu ya. Oke, ini saya buka dulu ininya ya. Ini it's work ya. Ini masih it's work ya. Ini kalau apa itu link yang kamu buka bisa kamu copy, kamu bisa pakai apa itu buka dengan menggunakan browser yang lainnya juga gitu. Oke, ini saya tutup kemudian sebentar, ini mana? Oke. Sebentar ya. Banyak aplikasi seperti ini. Tadi mana menunya? Ya, back. Oke. Oke, ini untuk web servernya. Kemudian saya lanjut ke ini saya oke dulu ya. Nah, ini biar gini dulu. Kita akan install yang Accounts ini. Ini. Accounts ini digunakan untuk editor tag-nya. Ya, ini digunakan untuk editor tag-nya. Untuk instalasinya bagaimana? Kita akan praktekkan. Saya keluar dulu ya ini ya. Gampang caranya. Ini saya back lagi. Nah, ini kamu bisa install Accounts ini. Accounts Powerful Editor ini ya. Ini saya buang dulu ya. Oke, saya ulangi. Oke, kemudian install. Oke ya, seperti ini kalau sudah. Kemudian kita open ya. Ya, hasilnya seperti ini, low. Oke. Ini untuk apanya? Infonya tunggu dulu biar keluar dulu. Oke, klik OK ya. Ya, ini halaman yang akan kamu pakai nanti untuk mengetikkan apa itu dokumen-dokumen web atau halaman-halaman web di sini. Ya, ini bisa kamu gunakan nanti di sini untuk mengetiknya. Ini saya close coba. Saya itu juga apa itu baru hari ini paham apa itu aplikasi ini ya. Jadi nanti kamu bisa lebih menguasainya lagi ya. Ini
ketika kalian nanti bekerja dengan ini, kalian tuh harus kenali dulu ya. Kenali dulu tempat-tempat untuk menyimpannya ya. Kita akan simpan dulu halamannya. Misal ini menyimpannya di save, select folder ya, ini. Select folder. Lah, ini oke. Misal di internal storage ya. Kita tempatkan penyimpanan di lokasi folder yang kamu hafal. Ini misal saya buat folder ini, tapi harus diingat ini letaknya ini ya, letaknya harus diingat. Saya nggak begitu familiar dengan ini. Kamu bisa buat folder di sini dulu ya, di internal storage ya. Paham ini? Ini internal storage, pasti nanti di HP kalian juga ada ini yang namanya ini ya. Di internal storage, buat sebuah folder, plus ini, new folder, kamu kasih nama, misal halaman web, misal. Baca. Ini halaman web. Save here, coba. Ya, ini halaman webnya. Ya, misal ini tadi kita sudah membuat web servernya. Ini kita akan simpan dulu dengan menamai filenya. Kalau tadi kan baru menempatkan foldernya, ini kita namai filenya dulu. Saya save as. Ini halaman web. Kemudian ini namanya, sebentar, ini nggak muncul namanya apa gitu ya. Ini masih untitled tag. Sebentar. Kita rename, mana rename? Rename namanya misal index.php atau index.html, itu juga bisa. Index.html. Nah, seperti ini. Kemudian saya panggil HTML. Nah, ini enak ini, ada auto tag-nya ini. Kemudian saya panggil ini. Nah, ini saya tulis, halo, ini web pertama saya. Kemudian kita simpan. Save. Oke. Di sini tadi ya, halaman web yang sudah kita buat. Oke. Kemudian saya akan masuk ke ininya, web servernya. Web servernya saya buka. Kita cek apakah sudah apakah sudah jalan atau belum. Nah, ini kan belum jalan ini, ya. Web servernya ini belum jalan. Kita aktifkan dulu. Start, ya. Ya. Kemudian kalau sudah start dan keluar ini, kita pindahkan root-nya ini. Ini kan ini masih di SD card web ini ya. Paham? Ini. Tadi kita meletakkannya di mana? Di internal. Oke. Tadi halaman web kan? Ini kan? Ya kan? Halo, paham? Paham. Ya, paham ya? Paham, Pak. Oke, ini halaman web ini. Oke. Kalau sudah, kita buka. Ya, ini. Kita buka. Atau kamu catat ini. Catat ini. Ini. Kok masih tes. Bentar, ini belum mengganti anunya apa itu bentar. Aduh, iklan. Oke, seharusnya yang keluar nanti adalah ini ya, yang dibuka ini halaman webnya, bukan ini tesnya. Saya ulangi ya.
Jadi yang aktif itu masih yang punyanya ini. Masih punyanya ini. Oke, yang tes-tes ini. Oke, sebentar ini saya back dulu. Saya buka akunnya. Ini kalau di foldernya itu sebentar. Jadi kalian tuh harus paham ini ya, apa tempat penyimpanannya. Nah ini ada ini halaman web dan ini ada, oh ya, mungkin karena indeks PHP ya. Ini indeks PHP ini kalau saya buka ya, ini yang membuka Sublime ya, tidak apa-apa. Ini kalau saya ganti selamat datang di web saya. Ini silakan disimpan ya, save. Oke. Kemudian masuk lagi ke sini. Browser. Nah, alamatnya tadi alamatnya ini. Sebentar, ini saya copy mungkin. Oke, saya cek dulu. Nah, ini mati ya. Kalau mati, ini kan mati ini. Kalau dia mati, dia tidak akan bisa membuka. Nih. Maaf, saya salah klik. Kalau dia mati, servernya, mati itu tandanya ini. Letter. Di addressnya ini dia apa tidak muncul. Kita harus aktifkan dulu start. Duh, maaf. Iklan. Nah, ini biar keluar ini dulu ya. Addressnya ini baru dia jalan. Kemudian kalau udah jalan, ini saya back. Jangan sampai kalian exit ya. Kalau di exit nanti dia servernya apa itu non aktif. Jadi server itu jangan sampai non aktif, paham? Ini seperti ini. Coba saya cek, buka. Ini tadi seperti ini. Nah, ini. Selamat datang di web saya. Bisa ya? Paham? Halo? Paham? Oke. Jadi ini cara kita nanti membuat apa itu? Cara kita nanti memanfaatkan HP kalian masing-masing untuk digunakan sebagai web server, ya, web server untuk apa itu praktek kalian nanti seperti ini. Oke, ini untuk yang web server yang akan kita pakai. Jadi nanti kalian bisa memanajemen halaman web kalian nanti di sini ya mungkin ya, di halaman web atau di sini. Coba ini yang halaman web ini tadi akan saya buka ya. Jadi kan gagal ya. Ini saya, apa? Saya back dulu. Indeks. Oke, saya buka pakai Accounts seperti ini. Always atau just when, always. Terserah kalian mau pilih yang mana sebenarnya. Itu kan apa itu pilihan option untuk membuka. Ini browser. Oke, seperti ini. Ya, ini bisa seperti ini. Localhost 81 apa ini? Lokasi kalau di browser. Kalau di laptop nanti juga seperti ini. Pakai localhost ini. Ini tampilannya. Oke. Oke, ini saya back lagi. Saya back. Oke. Oke. Saya cek dulu. Masih aktif. Oke, ini mati lagi. Oke. Ini room. Oke, seperti ini. Sebentar. Oke.
Saya buka dulu. Ini saya rubah yang ke internal, oke. Kemudian halaman web. Select. Oke. Nah, ini saya start lagi. Aduh, iklan lagi deh. Oke, nanti kalau pas kalian biar nggak keluar iklannya, kalian bisa ini ya, menonaktifkan internetnya ya. Kayaknya seperti itu. Oke. Oke ya, pokoknya intinya SD card ini select, intinya untuk menyimpan, menempatkan halaman-halaman web yang akan dibuat seperti itu ya. Select internal, oke. Nah, ini halaman web. Oke, select halaman web. Halaman web itu sebelumnya bisa kalian buat foldernya di sini ya. Terserah di mana tempatnya. Ini explore ya. Di sini boleh. Apa itu di halaman direktori mana? Yang penting diarahkan. Yang penting nanti di setting di mana? Di sini. Di bagian servernya, penempatan dari htdoc-nya ya. Ini kalau di bahasa web server itu htdoc-nya itu benar. Kalau di sini kan kebetulan ini. Nih, kalau app internal ini panjang sekali nih. Nah, ini kalau di app internal itu filenya letaknya di data user 0com stylecat.apache files share apache 2 default sheet htdoc. Nah, ini panjang sekali ini kalau yang menggunakan defaultnya. Intinya dia itu terletak di htdoc ini ya, terletak di htdoc. Tapi kita bisa rubah penempatannya. Oke, bisa pilih yang halaman web ini. Kalian bisa buat folder dulu ya. Ya, pertama buat folder dulu untuk meletakkan halaman webnya. Oke. Cancel dulu. Jangan sampai ini di addressnya, statusnya jangan sampai ke jangan sampai dia mati. Kalau mati nggak bisa. Ya, ini harus keluar ininya ya. Harus keluar alamatnya. Halo, ini web saya. Atau pakai localhost ini. Localhost, kemudian mana tadi yang localhost, kemudian portnya ini, kalau pakai yang ini, localhost 8158 indeks. Nggak tahu nanti kalau di tempat kalian apakah beda ya. Nanti pokoknya hasilnya diperlihatkan ke saya ya, Pak. Ini kayak nanti beda-beda ini. Gitu ya. Aduh, iklan lagi. Oke. Boom, back. Sebentar. Oh ya, server running. Ini server running tetap jalan. Kemudian kita buka coach ini. Kemudian ini akan saya tambah di sini. Oke. Kedua. Ini latihan web saya dan disimpan. Mana simpannya? File save. Kemudian buka lagi browsernya. Nah, ini ya. Keluar ya ini ya.
Ya berarti dia ada nyambung. Ini alasan web saya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Oke, seperti itulah. Jadi untuk hari ini praktek kita itu intinya memanfaatkan HP kalian yang nanti akan dipakai untuk alat praktek ya sebagai gantinya laptop ya. Paham ya? Paham ya? Pertemuan hari ini. Iya, Pak. Paham, Pak, paham. Oke, silakan Paham, Pak. kalau mau yang ada ditanyakan boleh bertanya, silakan. Ini yang angkat tangan banyak banget ya. Benar-benar bertanya apa enggak nih? Salsabila, mau bertanya apa enggak? Halo? Enggak tanya? Siapa yang mau tanya? Silahkan. Saya hentikan presentasinya. Ya, dihidupkan kameranya. Mbak Salsabila mau tanya? Silahkan. Tidak, Pak. Enggak. Enggak, bertanya yang lain. Yo. Mas Saifuddin mau bertanya? Mas Eko, Mbak Ita, silahkan. Tidak, Pak. Oke. Saya mau tanya boleh? Boleh, Pak. Oke. Web server itu apa ya? Web server. Ada yang bisa jawab? Pada diam. Web server pada nggak tahu ya? Kalau web browser, ada yang tahu nggak web browser? Pada diam semua. Katanya tadi boleh. Nggak ada yang bisa menjawab. Salah nggak apa-apa. Oke. Oke, saya ulangi ya. Jadi web browser ya, web browser itu berarti aplikasi peramban yang digunakan untuk membuka halaman web. Kalau web server itu aplikasi yang digunakan untuk menyimpan halaman web kita. Web server itu bisa server di internet yang letaknya bisa di server internet atau di server lokal. Kalau di server lokal, kita bisa memanfaatkan yang namanya XMPP. Kalau di HP, kita bisa memanfaatkan apa namanya tadi aplikasinya? Yang nanti akan diinstal namanya apa tadi? Web server. Web apa? server. Apa? Web server. Web server. Web server. Oke. Paham? Paham enggak? Paham ya? Kemudian kalau editor tag itu apa? Tempat untuk menuliskan sebuah kode. Oke, tempat untuk menuliskan sebuah kode. Kalau di komputer atau di laptop itu ada apa aja contohnya? Visual Studio Code, terus sama NetBeans. Terus Akmal tuh yang mana ya wajahnya ya? Saya tak lihat. Nanti nak ketemu neng dalan. So, kayak Akmal kayak pinter. Mana nah kayak apa tah? Putih orangnya ganteng ya. Mana tas wajahnya mana? Kita lihat. Oh iya, yang ganteng orangnya. Oke. Gimana Mas Akmal? Untuk
Text editor ya Pak ya. Ya, Ya ada apa? NetBeans, ada apa Visual Studio Code Iya, terus? dan apa ya? Notepad, Notepad++, Ya, Notepad. Fintech, gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Akmal. Saya ingat terus nanti namanya ya. Oke, terus untuk yang akan kita pakai nanti kalau di HP itu apa? Contohnya kita bisa pakai apa? Siapa yang bisa jawab? Halo, Mbak siapa ini ya? Wajahnya nggak diperlihatkan. Ayo tolong, ini apa? Nanti kalau di HP pakainya. Halo? Akot. Akot. Oke. Mas Noval tuh yang mana ya? Wajahnya ya. Wah, nggak pakai kamera Pak, nggak bisa. Oh, nggak pakai kamera. Oke. Gitu ya. Sudah cukup pertemuan hari ini. Apakah ada yang mau tanya? Tidak, Pak. Paham semua caranya? Insya Allah. Paham ya? Oke ya. Ya. Jadi nanti untuk fitur-fitur yang lain, saya tadi baru ini ya, belum semuanya membahas fiturnya. Belum semua membahas fiturnya. Jadi saya tadi hanya baru membahas fitur untuk menempatkan folder dan membuka halaman web, kemudian disimpan di mana. Ya, masih banyak fitur yang lain pada apa itu sebuah web server. Seperti apa itu membuka database, ya PHP admin, MySQL itu bagaimana? Itu nanti ada di semua. Kalian nanti bisa buka-buka sendiri ya. Jadi pertemuan kita hari ini sebenarnya fokusnya memanfaatkan HP kalian untuk ini sih, untuk apa? Pengganti laptop gitu aja. Gitu. Oke, cukup hari ini. Apakah ada yang mau tanya sebelum saya akhiri? Tidak. Astri ini yang mana ya? Suaranya nyempreng ya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, saya ingatkan lagi, nanti tugasnya jangan lupa. Kemudian untuk ulangan, nanti secepat mungkin akan saya share ulangannya. Tapi untuk praktek, kalau nanti sudah selesai download, dikerjakan, langsung dikirim di Google Classroom. Sebelum saya akhiri, ya, pembelajaran kita hari ini kesimpulannya memanfaatkan HP kalian sebagai alat praktek ya yang dapat digunakan aplikasinya apa aja tadi. Akot untuk editor tag-nya, kemudian ada web server untuk web servernya. Oke. Untuk pertemuan minggu depan, saya tanya, apakah masih dibutuhkan untuk link apa itu? Apa tetap muka seperti ini? Masih dibutuhkan enggak? Apa cukup saya kasih materi, terus kalian baca gitu? Halo? Jawab dulu. Ya udah, nanti saya kasih ini aja. Link di YouTube, kalian boleh pilih. Enak belajar pakai Google Meet, enak belajar lewat hanya Google Classroom saja, atau belajar lewat WA. Nanti kalian pilih-pilih. Gimana ya? Nanti silakan diisi pilihannya. Oke? Dari saya untuk hari ini cukup sekian. Kalau tidak ada yang bertanya akan saya akhiri untuk pertemuannya. Saya ingatkan jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya yang sudah saya share di Google Classroom. Saya ingatkan juga untuk jaga kesehatan ya, pakai masker ya, jaga kesehatannya, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan akan saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Mari kita baca
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sama-sama. Silahkan. Terima kasih ya, Pak. Keluar, silahkan.